Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasul karim amma ba'du. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan kita manusia dengan kehendaknya. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehendak kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan manusia, maka dia berdiskusi dulu dia dengan para malaikat. Qala rabbul malaikat ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ya malaikatku, sesungguhnya aku ini ingin menciptakan sebuah khalifah di muka bumi, sebuah pemimpin di muka bumi. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Maka malaikat ini berkata, ya Allah, apakah akan kau jadikan lagi makhluk di muka bumi ini yang akan saling membunuh dan akan menumpahkan darah buat kerusakan di muka bumi? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qalu inni a'lamu ma la ta'lamun. Sedangkan kami, kata malaikat ini, kami senantiasa berzikir kepadamu, menyucikanmu, membaca tasbih kepadamu. Maka kata Allah, ini a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku ini lebih paham dari kamu semuanya. Apa yang kamu tidak tahu, aku ini lebih tahu, kata Allah. Kenapa malaikat bisa berkata begitu? Dia paham bahwasanya manusia yang akan ciptakan ini akan buat kerusakan. Karena dalam beberapa tafsir dikatakan memang sebelum manusia diciptakan ini Allah sudah menciptakan dulu beberapa makhluk penghuni bumi. Ada yang meriwayatkan tuh sudah ada sebelum manusia yang diciptakan ini ada 2 makhluk yang menghuni bumi, khalifah. Ada yang mengatakan sebelumnya baru 1 penghuni bumi ini sebelum manusia. Dan sisa-sisa di antaranya itu ada iblis laknatullah alaih. Penghuni bumi sebelumnya ini adalah terdiri dari para jin. Ada jin yang taat, ada yang tidak taat. Nah, karena kebrutalan, kejahatan, kefasadan para jin ini, maka Allah hancurkan mereka, Allah tenggelamkan mereka, Allah sapu mereka, sebagaimana zaman Nabi Nuh alaihissalam, sehingga tidak ada satu pun tersisa. Tapi Azazil yang akhirnya dia sombong, tidak musuh pada Nabiullah Adam alaihissalam, ini adalah sebenarnya adalah penghulunya para malaikat. Ini golongan jin penghuni bumi sebelumnya yang taat pada Allah. Maka kan dia taat pada Allah, maka Allah angkat dia ke langit menjadi penghuni surga dan menjadi pendamping para malaikat untuk taat kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah. Tapi ketika manusia ini akan diciptakan, makanya Azazil ini sombong nih, ya Allah, ini orang-orang baru, ini baru datang, aku suruh sujud pada dia, padahal aku ini dahulu, aku ini lebih senior dari dia, penghuni bumi, dan aku lebih senior daripada dia, taat kepada Allah SWT, dan aku lebih senior daripada para malaikat. Kenapa aku sujud kepada Nabi Adam alaihissalam? Maka ketika Allah perintahkan dia sujud Nabi Adam, dia tidak mau, sombong dia, karena dia merasa lebih senior, lebih hebat dari Nabi Adam alaihissalam. Padahal sebenarnya persoalannya itu bukan karena lebih senior atau tidaknya, atau sujudnya atau tidak, tapi intinya adalah ini perintah Allah. Karena dia meninggalkan perintah Allah yang secara logika tidak pantas sebenarnya sujud kepada makhluk yang bertentangan dengan perintah Allah sebelumnya, yaitu hanya sujud pada Allah. Secara logika dia sebagai seorang alim ini salah, sebagai orang yang kepada Allah, dia mengatakan ini salah, ini sujud pada selain Allah. Tapi dia lebih salah lagi karena dia tidak taat kepada Allah, tidak mau sujud kepada Adam sesuai dengan perintah Allah. Maka hadirin yang Allah SWT, ini iblis laknatullah alaih ini mendapat gelar iblis. Iblis ini artinya dia terbebas dia lepas dari gelarnya Azazil, yang mana Azazil itu adalah sesuatu yang mulia karena dia meninggalkan satu perintah Allah, yaitu tidak mau sujud pada Nabi Adam alaihissalam. Tapi ini hari kita
Berapa kali kita ini tidak taat kepada Allah. Ketika kita menjalankan perintah Allah, sholat zuhur di azan kemanakan, kita tinggalkan perintah Allah. Asar kemanakan, kita tinggalkan perintah Allah. Maghrib dikumandangkan azan, kita tinggalkan perintah Allah. Isya begitu, dan itu sudah bertahun-tahun. Bagaimana kita ini tingkat kemurkaan Allah pada kita melebihi tingkat kemurkaan Allah kepada iblis laknatullah. Iblis laknatullah, begitu dia melanggar perintah Allah, tidak mau sujud pada Nabi Adam alaihissalam, maka dia diusir dari langit dan dicampakkan ke neraka selama-lamanya. Apalagi kita ini, Masya Allah. Maka hadirin Allah SWT, kita berusaha untuk meninggalkan perintah Allah, untuk tidak meninggalkan perintah Allah. Karena meninggalkan perintah Allah itu adalah berakibat Allah murka kepada kita. Dan selain itu juga kita berupaya bagaimana kita juga melaksanakan sunnah Nabi. Karena Nabi ini adalah kekasihnya Allah SWT. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saking dekatnya Allah pada Rasulullah SAW, maka nama Allah ini disandingkan kepada Nabi Muhammad SAW di arasnya Allah SWT. Ketika Nabi Adam AS ini dia bermaksiat pada Allah, maka dia sujud pada Allah. Ada yang meriwayatkan 40 tahun sujud pada Allah SWT, maka tidak Allah terima taubatnya Nabi Adam AS, karena dia makan buah khuldi di surga. Tapi ketika dia mengucapkan, ya Allah, demi kekasihmu Muhammad, maka ampunilah aku. Maka Allah senang ketika Nabi Adam mengatakan, demi kekasihmu Muhammad SAW, maka ampun aku. Maka Allah katakan, hai Adam, demi kekasihku Muhammad SAW, maka aku ampuni engkau. Maka hadirin Allah, dengan selain kita jangan meninggalkan perintah Allah, kita berupaya juga melaksanakan sunnah Nabi SAW. Karena Nabi SAW adalah kasihnya Allah SWT yang membuat Allah suka kepada kita. Dan ingat, orang ini masuk surga bukan dengan ibadah, tapi dengan rahmat Allah. Tapi bagaimana kita, rahmat Allah itu kasih sayang Allah SWT. Tapi bagaimana kita mendapat rahmat Allah, mendapat kasih sayang Allah? Apabila kita ini meninggalkan perintah Allah. Cara mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah adalah kita kerjakan semua perintah Allah, dan kita kerjakan juga apa-apa yang dikerjakan oleh kekasih Allah SWT, yaitu sunnah Nabi SAW. InsyaAllah niat amal dan sampaikan. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.